Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah pagi ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya semuanya. Hari ini sebelum kita memasuki materi pelajaran, lebih baik kita baca bismillah dulu bersama-sama agar yang kita dapatkan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ayo sama-sama semuanya ya. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak ustazah semuanya, pelajaran kita pagi ini adalah tentang IPA, yaitu materinya sumber bunyi dan perambatan bunyi. Agar anak-anak ustazah lebih memahaminya, ustazah akan memutarkan video tentang sumber bunyi dan perambatan bunyi. Dan ustazah harapkan setelah materi ini dan video ini selesai, anak-anak ustazah dapat mempraktikkannya di rumah bersama kakak, adik, dan orang tua. Nah, ayo anak-anak semuanya, ustazah akan memutarkan video dan perhatikan betul-betul keterangannya ya. Ayo silakan lihat videonya ya. Video pembelajaran ini diambil dari YouTube channel Edu Channel for Kids. Jangan lupa di subscribe ya channelnya. Enjoy videonya. Perpindahan energi bunyi. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang perpindahan energi bunyi. Pertama, pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Oke, tadi dia bilang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium, atau bisa juga kita ambil pengertiannya sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh indera pendengar. Apa indera pendengar kita? Yaitu telinga. Boleh juga kita ambil pengertiannya seperti Ustazah bilang tadi ya, atau boleh juga yang disebutkan tadi gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Apabila arah getarannya ke kanan, maka arah rambatnya juga ke kanan. Sedangkan medium berarti media atau perantara. Kedua, media perpindahan energi bunyi. Apa saja ya medianya? Yuk kita cari tahu. Media perpindahan energi bunyi itu ada gas, cair, dan padat. Gas dapat memindahkan energi bunyi loh. Contoh gas tersebut adalah udara. Suara auman serigala mulanya keluar dari mulut serigala. Kemudian berpindah melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda cair. Contohnya, pada saat kita menjatuhkan batu ke dalam bak mandi berisi air. Mulanya, bunyi muncul dari dasar bak mandi. Kemudian berpindah melalui air hingga sampai ke telinga. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda padat. Salah satu contoh benda padat adalah tali. Permainan telepon tali merupakan contoh perpindahan energi bunyi melalui benda padat. Mulanya, bunyi muncul dari mulut seorang anak. Kemudian merambat melalui tali hingga sampai ke anak yang lain. Oke, tadi yang kedua itu medium perambatan bunyi ada 3 ya. Yang pertama apa tadi nak? Melalui benda padat. Contohnya sudah diterangkan tadi, atau bisa juga contohnya selain yang benda padat tadi, yaitu ketika kita mengetuk dinding. Mengetuk dinding ini akan didengar oleh teman yang di sebelah dinding sebelah belakang. Ini juga perambatannya melalui benda padat. Kemudian yang melalui benda cair juga selain batu tadi juga bisa ketika kita berteriak di kolam renang. Ya,
berteriak di kolam renang tapi di dalam air. Nah, itu juga kita bisa mendengarkan suara teman di dalam air. Nah, itu perambatan melalui benda cair. Kemudian perambatan melalui gas tadi juga dicontohkan auman serigala. Nah, ada juga contoh lain yaitu ketika kita tepuk tangan. Nah, bunyi itu akan terdengar oleh teman sejauh karena apa? Melalui udara bergetar melalui udara atau gas. Oke, kita lanjutkan lagi ya materi berikutnya. 3. Penyebab bunyi. Getaran merupakan penyebab adanya bunyi. Getaran yang lemah akan menghasilkan bunyi yang lemah. Sedangkan getaran yang kuat akan menghasilkan bunyi yang kuat juga. Oke, tadi dia bilang bunyi yang kuat akan menghasilkan bunyi yang keras. Nah, sedangkan bunyi yang lemah akan menghasilkan suara yang lemah. Nah, di sini Ustazah akan nambahkan banyaknya getaran dalam 1 detik itu disebut dengan frekuensi. Ingat ya nak, banyaknya getaran dalam 1 detik disebut dengan frekuensi. Selanjutnya, tinggi rendah bunyi tergantung pada tinggi rendahnya frekuensi. Ingat, tinggi rendah bunyi tergantung pada tinggi rendah frekuensi. Sedangkan bunyi yang frekuensinya teratur disebut dengan nada. Ulangi, bunyi yang frekuensinya teratur disebut dengan nada. Oke, dah tambahan dari Ustazah. Kemudian satu lagi, besar kecil simpangan getaran disebut dengan amplitudo. Besar kecil simpangan getaran disebut dengan amplitudo. Itu tambahan dari Ustazah ya. Oke, kita lanjutkan ke poin yang keempat. 4. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Wah, apa saja ya sumber bunyi itu? Sumber bunyi diantaranya drum, gitar, gendang, tenggorokan, dan lainnya. Drum dan gendang menghasilkan bunyi karena dipukul. Gitar menghasilkan bunyi karena dipetik. Dan tenggorokan menghasilkan bunyi karena bersuara. Kelima, pantulan bunyi. Bunyi itu dapat memantul juga loh bila mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya, pantulan bunyi adalah gema. Saat kamu berteriak di tanah lapang, bunyi asli akan menyebar ke semua arah. Tidak lama setelah itu, kamu akan mendengar bunyi teriakanmu kembali. Bunyi yang terdengar kembali itu setelah bunyi asli. Itulah yang disebut gema. Oke, anak-anak Ustazah semuanya, itulah materi kita pagi ini, pembahasan tentang sumber bunyi dan perambatan bunyi. Mudah-mudahan apa yang dilihat video tadi dapat bermanfaat bagi anak-anak Ustazah semuanya. Kemudian untuk tugas-tugas akan diberikan oleh wali kelas masing-masing, baik aplikasi yang sudah diberikan atau apapun itu di kelas masing-masing, silakan dikerjakan tugas-tugasnya ya. Jangan sampai nggak dikerjakan. Oke, Ustazah akhiri materi pagi ini dengan membaca wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.